nutrisi, diabetes adalah penyakit yang kompleks dan berjalan progresif. Penyandang diabetes yang tidak diterapi dengan baik dapat mengalami komplikasi akut dan komplikasi kronik. Dalam upaya untuk mencegah komplikasi ini, maka perlu dilakukan pengendalian diabetes yang baik. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian diabetes yang disingkat dengan ABC. A adalah A1C atau A1C. Bagi sahabat yang belum tahu apa sih itu A1C, simak video sebelumnya ya. B adalah untuk blood pressure atau tekanan darah. Dan C untuk kolesterol atau profil lemak darah. Sahabat, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI sudah menetapkan sasaran pengendalian diabetes yang dapat menjadi tuntunan bagi kita untuk mengendalikan diabetes, meliputi 3 hal penting tadi ditambah dengan status nutrisi. Jadi kriteria yang harus dicapai untuk pengendalian diabetes yang baik adalah indeks massa tubuh yang berada antara 18,5 sampai 22,9 kg per meter kuadrat. Untuk tekanan darah sistolik kurang dari 140 mm/Hg dan tekanan darah diastolik kurang dari 90 mm/Hg. Nah, untuk kendali glukosa darah, ada 3 angka yang bisa dilihat. Yang pertama adalah A1C. Untuk orang dewasa yang tidak hamil, target A1C adalah kurang dari 7%. Tentu angka ini bisa lebih longgar sesuai dengan keadaan dari penyandang diabetes. Kendali glukosa darah juga dapat dilihat dari kadar glukosa darah kapiler preprandial atau sebelum makan. Targetnya untuk preprandial adalah 80 sampai 130 mg per desiliter. Bisa juga dilihat dari glukosa darah kapiler postprandial atau setelah makan, yaitu targetnya kurang dari 180 mg per desiliter. Bila sahabat ingin melihat berapa sih kadar glukosa darah postprandial atau setelah makan, maka periksalah gula darah 1-2 jam setelah makan, karena ini adalah puncak tertinggi dari kadar glukosa darah setelah makan. Nah, untuk profil lemak darah, kendali yang baik adalah dilihat dari kadar LDL kurang dari 100 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, HDL untuk laki-laki di atas 40 mg per desiliter, untuk wanita di atas 50 mg per desiliter. Profil lemak darah ini dapat juga dilengkapi dengan kadar ApoB. Targetnya adalah ApoB kurang dari 90 mg per desiliter. Sahabat, kalau kita lihat kriteria dari American Diabetes Association atau ADA, kriteria pengendalian glikemiknya juga sama dengan apa yang ditetapkan oleh PERKENI, yaitu A1C kurang dari 7% untuk orang dewasa yang tidak hamil. Kemudian glukosa darah preprandial itu berada antara 80 sampai 130 mg per desiliter dan postprandial kurang dari 180 mg per desiliter. ADA memuat beberapa catatan untuk kendali glisemik ini, yaitu kendali boleh lebih longgar dengan memperhatikan beberapa hal pada kondisi penyandang diabetes, antara lain durasi atau lamanya menderita diabetes, usia atau angka harapan hidup. Hal lain yang harus diperhatikan adalah penyakit penyerta atau komorbid, penyakit kardiovaskular, ada atau tidaknya komplikasi mikrovaskular yang lanjut. Dan di samping itu juga perlu diperhatikan apakah penyandang diabetes memiliki ketidakwaspadaan terhadap kondisi glukosa darah yang rendah atau disebut dengan hypoglycemia unawareness.
pada kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, kendali glukosa darah boleh lebih longgar. Misalnya pada usia lanjut, kendali glukosa darah A1C boleh berkisar 7,5 sampai 8,5%. Beberapa hal lain juga perlu dipertimbangkan, menyimak pada kondisi-kondisi khusus pada penyandang diabetes. Nah, sahabat diabetisi, bagaimana cara mencapai kendali diabetes tadi? Ada beberapa langkah-langkah tata laksana diabetes yang dapat diikuti. Ada 4 langkah utama, yaitu edukasi, terapi nutrisi medis, aktivitas fisik, dan terapi farmakologis, yaitu dengan pemberian obat. Dan keempat langkah ini disempurnakan dengan pemantauan glukosa darah. Untuk detailnya, lihat juga video sebelumnya ya. Sahabat, pemantauan glukosa darah ini menjadi poin penting karena ketika kita menetapkan target glikemik yang baik, maka glukosa darah berada pada range yang dekat sekali dengan hipoglisemia. Hipoglisemia adalah keadaan kadar glukosa darah yang rendah yang juga berbahaya bagi penyandang diabetes. Monitoring glukosa darah ini penting untuk mengetahui apakah kendali glukosa darah sudah tercapai. Di samping itu, informasi dari monitoring glukosa darah dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan dosis terapi, terutama bagi penyandang diabetes yang mendapat terapi injeksi insulin. Nah, sahabat diabetes, kalau Anda dengan diabetes, yuk lihat apakah diabetesnya sudah terkendali. Kalau sudah terkendali, beritahu saya ya. Saya akan mengucapkan selamat. Tetapi kalau belum terkendali, jangan khawatir. Kita sudah tahu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Dan ingat, selalu semangat untuk mencapai kendali glukosa darah dalam upaya untuk mencegah komplikasi. Sampai jumpa.